semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, perkenalkan saya Ikomang Heriawan Triwatsana. Di sini adalah akan mengajarkan PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan khusus pada video kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Tapi sebelum kita membahas mengenai permasalahannya nih, kita perlu membahas dulu mengenai bentuk keberagaman bangsa Indonesia. Jadi memang bangsa Indonesia memang bangsa yang kaya, khususnya kaya akan keberagamannya. Untuk itu kita perlu tahu dan juga memahami mengenai keberagaman itu untuk bisa istilahnya membantu Indonesia menjadi bangsa yang maju dan juga bangsa yang makmur. Nah, bentuk dari keberagaman ini bisa dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah keberagaman suku bangsa, kemudian yang kedua adalah keberagaman agama, lalu yang ketiga adalah keberagaman adat istiadat. Nah, suku bangsa ini adalah suku dari suatu bangsa yang mana dapat kita lihat sesuai dengan ciri-cirinya, yaitu dari ciri-ciri fisik, bahasanya, kesenian yang sama, serta dari banyak hal sih sebenarnya. Contohnya, suku bangsa Betawi, suku bangsa Batak, suku bangsa Melayu, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kedua adalah agama. Agama di Indonesia sangat erat sekali, yang mana masyarakat Indonesia pasti memeluk satu agama gitu ya. Jadi agama ini di Indonesia memiliki 6 yang resmi, yaitu yang pertama adalah agama Hindu, kemudian agama Islam, ada juga agama Buddha, Katolik, Kristen, dan juga Konghucu. Selain itu, yang ketiga adalah adat istiadat. Adat istiadat ini merupakan himpunan kaidah-kaidah sosial yang sejak lama ada sehingga menjadi tradisi ataupun kebiasaan. Contohnya adalah adat istiadat pernikahan di Jawa pasti akan berbeda dengan di Bali. Kemudian adat istiadat dari pemakaman pasti akan berbeda juga dari Bali dan juga Jawa itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara mengenai adat istiadat nih, pasti sangat erat sekali kaitannya dengan sistem kekerabatan. Jadi sistem kekerabatan ini dapat dibagi menjadi 3, yang mana yang pertama adalah parental, kemudian yang kedua adalah patrilineal, dan yang ketiga adalah matrilineal. Sistem kekerabatan parental adalah melihat garis keturunan dari 2 sisi, yaitu dari ayah dan juga dari ibu. Kemudian sistem kekerabatan patrilineal adalah sistem kekerabatan yang hanya melihat dari ayah saja. Berbeda dengan sistem kekerabatan matrilineal, itu melihat sistem kekerabatan dari ibu saja. Nah, setelah kita mengetahui nih mengenai bentuk-bentuk keberagaman masyarakat Indonesia, sekarang kita bisa mengetahui pengaruh apa sih dari keberagaman masyarakat Indonesia ini. Nah, jika kita berbicara mengenai pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia, pengaruh ini pasti erat sekali kaitannya dengan dampak ya. Jadi kalau kita berbicara dampak pasti ada 2, dampak yang positif dan juga dampak yang negatif. Kalau dampak positif dari pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia ada pertama, yaitu tercapai integritas nasional, yang mana integritas nasional ini adalah usaha ataupun proses gitu ya, mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga tercapainya keserasian dan keselarasan secara nasional. Kemudian ada lagi adalah menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antara suku, agama, budaya, dan antar golongan. Dan yang terakhir adalah dapat memperkaya khasanah dari budaya bangsa. Nah, itu dampak positifnya nih. Lalu dampak negatifnya apa sih? Nah, dampak negatifnya juga ada beberapa. Yang pertama adalah konflik dari masyarakat. Kemudian ada sikap primordialisme. Nah, jadi sikap primordialisme ini adalah sikap di mana kita terlalu berpegang teguh terhadap apa yang kita lihat pertama kali gitu. Kemudian yang ketiga ada munculnya sikap etnosentrisme. Sikap etnosentrisme ini merupakan sikap di mana kita terlalu menyanjungkan satu suku ketimbang suku yang lain. Dan yang keempat adalah fanatisme yang berlebihan terhadap keyakinan sendiri. Nah, selanjutnya nih kita akan membahas mengenai permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, keberagaman ini sangat erat sekali kaitannya dengan perbedaan gitu ya. Jadi pasti akan ada banyak sekali permasalahan-permasalahan, yang mana permasalahan ini dalam bentuk konflik. Yang mana jika kita berbicara mengenai konflik,
di Indonesia kita ada beberapa bentuknya, yang mana kita dapat bagi dua lagi, yaitu berdasarkan tingkatannya dan juga berdasarkan jenisnya. Berdasarkan tingkatannya bisa dibagi dua lagi, yaitu konflik ideologi dan juga konflik politik. Konflik ideologi adalah perbedaan ideologi atau cara pandang. Contohnya adalah pada peristiwa G30 SPKI, di mana masyarakat Indonesia menolak paham-paham atau ideologi komunis. Kemudian yang kedua adalah konflik politik, di mana konflik ini merupakan pertentangan akibat perbedaan kepentingan dalam memperebutkan kekuasaan atau pesta politik seperti itu, dan juga merumuskan kebijakan pemerintah. Karena pemerintah tidak selamanya benar, kadangkala bisa juga memberikan istilahnya kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan masyarakat. Contohnya adalah bentrokan saat pemilikan umum, kemudian bentrokan saat menolak kebijakan pemerintah itu sendiri. Selanjutnya berdasarkan jenisnya. Berdasarkan jenisnya itu dibagi menjadi beberapa hal, yaitu konflik antar suku, kemudian konflik antar agama, konflik antar ras, dan konflik antar golongan. Jadi semua itu sangat mungkin sekali terjadi ya. Dan selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai penyebab konflik dalam masyarakat. Nah, konflik dalam masyarakat ini tidak serta-merta terjadi, tapi adanya suatu proses yang mana proses ini kita bisa melihat gejala-gejalanya. Apa sih gejala-gejalanya? Yang pertama, gejala menguatnya etnosentrisme kelompok, yang mana etnosentrisme ini adalah melihat atau memandang satu kelompok ini lebih baik daripada kelompok yang lain. Jadi itu merupakan gejala yang pertama. Kemudian yang kedua adalah stereotip terhadap suatu kelompok, yang mana adanya anggapan bahwa kelompok lain itu adalah kelompok yang bersifat tidak baik seperti itu ya. Misalnya anggapan bahwa suatu kelompok itu adalah kelompok yang berdasarkan kekerasan dan juga sifat suatu suku yang kasar dan juga lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah hubungan antar penganut agama kurang harmonis. Jadi sikap fanatik terhadap suatu agama itu kadang-kadang tidak baik, yang mana hal tersebut dapat menciptakannya suatu permasalahan, tidak hanya dari berbagai macam agama, tapi di dalam agama itu sendiri juga dapat terjadi perpecahan akibat terlalu fanatiknya. Dan kemudian yang keempat adalah hubungan antara penduduk asli dengan penduduk pendatang yang kurang harmonis. Jadi kadangkala ada anggapan atau ada perasaan bahwa suatu tempat itu dimiliki oleh penduduk asli, bahwa penduduk asing ini memiliki istilahnya memiliki kedudukan yang minoritas seperti itu. Jadi itu adalah hal yang salah sekali sebenarnya. Nah, selanjutnya nih kita akan membahas mengenai akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik. Ya, konflik ini ada banyak sekali akibat yang ditimbulkan, di mana yang pertama adalah perpecahan dalam masyarakat. Kemudian selain dari perpecahan dalam masyarakat ini juga dapat mengakibatkan selain kerugian harta benda juga mengakibatkan kerugian berupa korban jiwa. Selain itu juga bisa terjadinya kehancuran nilai-nilai moral dan juga sosial yang dimiliki oleh masyarakat. Dan yang terakhir, yang keempat adalah perubahan kepribadian. Misalnya nih, anak korban konflik itu bisa berubah kepribadiannya dari yang ceria menjadi orang yang pemurung dan juga bahkan bisa menjadi orang yang pendendam. Seperti itu. Nah, selanjutnya nih kita akan membahas mengenai upaya pencegahan konflik yang bersifat sara itu tadi. Jika kita berbicara mengenai upaya pencegahan konflik, ada 3 cara. Yang mana yang pertama adalah cara preventif, kemudian cara resesif, dan yang ketiga adalah kuratif. Cara represif adalah dengan cara pencegahan, yaitu adalah menimbulkan sikap toleransi, kerjasama, saling mengasihi, dan juga lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah represif, yaitu upaya menyelesaikan masalah setelah terjadinya masalah itu, yang mana dapat dilakukan dengan cara penangkapan maupun pembubaran paksa saat terjadi suatu konflik. Nah, yang ketiga adalah upaya kuratif. Upaya kuratif ini adalah upaya penanggulangan atau tidak lanjut dari akibat masalah yang terjadi. Contohnya adalah pendampingan korban dari kerusuhan itu. Nah, hal yang paling penting di sini adalah sikap saling menghargai, saling menghormati, dan sikap penting lainnya untuk menanggulangi terjadinya konflik ini. Karena sekali lagi saya dapat jelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya. Selain kaya akan kekayaan alamnya, tapi juga kaya akan keberagamannya. Tadi juga telah dijelaskan bahwa kekayaan ini baik itu kekayaan suku bangsa, kekayaan agama maupun adat istiadatnya. Jadi kita memang harus mengetahui dulu kekayaan kita, kemudian baru kita istilahnya dapat mengaplikasikan dari keberagaman kita ini bahwa itu merupakan daya tarik
dari bangsa Indonesia bagi bangsa lainnya. Nah, sekian materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Nantikan video selanjutnya berkenaan dengan pelajaran PPKN ya, karena PPKN ini tidak kaku sebenarnya, tapi merupakan hal-hal yang sering sekali kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Saya Heri Laksana pamit undur diri. Terima kasih. Om Santi 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 Om.